Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur lagi kalau kita boleh lagi beribadah kepada Tuhan walaupun kita harus terpisah. Bapak Ibu di rumah, kami ada di gereja. Karena itu lewat ibadah kesucian pagi hari ini di mana kita boleh memperingati Hari Ibu di dalam gereja Bala Selamatan. Dan kita percaya lewat ibadah pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat puji-pujian dan khususnya firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Saya mengundang jemaat sekalian, kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Allah Bapa di sorga. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur. Karena betapa baiknya Tuhan Allah di dalam kehidupan kami. Seminggu boleh kami jalani, seminggu boleh kami lewati. Dan kalau pagi hari ini kami kembali ada bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan walaupun kami terpisah. Tapi kami percaya bahwa dimanapun kami ada, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Hadir bersama dengan kami dan memberkati kami lewat acara-acara yang dilaksanakan. Baik puji-pujian, doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Terlebih khusus lagi bagi firman Tuhan yang senantiasa akan terus menguatkan kehidupan kami, menolong kami. Sehingga kami tabah menghadapi virus yang sedang melanda di dunia pada saat ini. Oleh karena itu, kami mohon kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati. Hari ini merupakan hari khusus bagi kami dalam gereja Bala Selamatan. Kami boleh memperingati Hari Ibu. Karena itu Bapa di surga, biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang sedang ada di rumah. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita yang luar biasa itu masih memberikan kesempatan yang luar biasa buat kita untuk beribadah, untuk bersekutu bersama, khususnya pada hari Minggu di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya dalam ibadah ini Tuhan pasti akan memberkati kita. Kami yang ada di tempat ini dan saudara yang ada di rumah pasti akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan yang sama akan tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita bersama menyanyikan satu pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Kita percaya Yesus adalah satu-satunya sahabat yang setia dalam hidup kita semua. Waktu aku susah
diberkati oleh Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hari ini kita akan kembali nyanyikan satu pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di tempat ini, di rumah, dimanapun kita berada. Ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita pasti tenang. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan, daripadanya lah keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama menyanyikan satu pujian yang berkata, ku nyanyi haleluya. Kita tahu bahwa banyak hal yang membuat kita takut, khawatir di saat-saat ini. Tapi kita percaya, ketika kita selalu menyembah Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang telah bangkit dari kematian itu, maka Tuhan yang sama yang akan selalu menolong saudara, menolong kita, menjaga, memberkati, melindungi kita dari segala hal. Dan mari kita pagi hari ini menyembah kepada Tuhan yang kudus itu. Mari kita nyanyikan satu pujian, ku nyanyi haleluya. Datang di tempat ini untuk menyembah-Mu ya. Bapakku datang padamu.
ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi, ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita akan selalu dalam lindungan Tuhan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami ada di tempat ini pagi ini untuk menyembah Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, untuk bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami rindu bersekutu bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, di gereja ini, saudara-saudara kami yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini, Tuhan juga berkati hidup mereka. Biarlah dalam hidup kami di jam ini, di saat ini, semua ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini doa kami. Kami bawa dan persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Dr. Lisa. Kami persilakan. Ya baik saudara-saudara, saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan saya akan membacakan pada saudara pembacaan dari Amsal 31 nomor 10 hingga ayatnya ke-31. Saya baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jadi jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya.
Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Haleluya. Silakan duduk, jemaat Tuhan ini berkati Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur dan berterima kasih juga kepada Dr. Lisa yang telah membacakan firman Tuhan buat kita. Hari ini kita merayakan Hari Ibu di Gereja Keselamatan. Kita percaya bahwa ibu-ibu kita adalah ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu kita adalah ibu-ibu yang luar biasa, yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah. Saya percaya ibu-ibu ini pasti akan diberkati Tuhan. Dimanapun ibu-ibu berada pasti akan diberkati Tuhan, dan keluarga ibu-ibu juga pasti akan diberkati Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, lagu untuk Mama. Lagu ini kami persembahkan khusus buat semua ibu-ibu di Gereja Keselamatan yang hari ini merayakan Hari Ibu. Nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Persembahkan lagu ini untuk mamaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu mendukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku seorang mama yang sangat kusayangi. Terima kasih untuk mama, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selamanya. Kita ulangi pujian ini bersama-sama. Nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk mamaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu mendukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku seorang mama yang sangat kusayangi. Terima kasih untuk mama, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku seorang mama yang sangat kusayangi. Terima kasih untuk mama, cinta kami kepadamu
mama saya adalah wanita yang paling strong di keluarga kami. Mama saya juga adalah wanita yang paling bijaksana yang pernah saya kenal. Meskipun dia bijaksana, tapi dia suka marah-marah kepada kami. Tapi saya bersyukur bahwa mama saya merupakan orang yang selalu mendoakan kami anak-anaknya supaya kami berhasil dan terus dekat dengan Tuhan. Harapan saya di hari ibu ini buat mama saya, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, diberikan umur panjang, kekuatan dan kesehatan, sehingga mama saya boleh melihat keberhasilan kami anak-anaknya. Mama, tidak cukup sih kalau cuma 1 menit ceritakan tentang sosok mama. Dia bisa jadi apapun, dia bisa jadi siapapun, dia bisa perankan karakter protagonis yang baik sekali, dia bisa jadi antagonis yang luar biasa sekali kalau marah. Bersyukur sekali Tuhan kasih kesempatan punya mama yang walaupun dia bekerja, tapi ketika pulang di rumah dia tetap jalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, bersih-bersih rumah, rawat anaknya. Tidak terbayangkan bagaimana capeknya. Jadi beliau sungguh sosok yang sangat luar biasa dan sampai saat ini belum bisa terbayangkan bagaimana kalau tidak ada mama. Terima kasih sekali sudah ada dan semoga Tuhan masih berikan kesempatan untuk balas semua kebaikan mama walaupun tidak semuanya. I love you, Mom. Mama itu orang yang penuh kasih sayang, orang yang masakannya paling enak, orang yang paling sabar. Mama itu superhero. Semoga Mama selalu diberkati oleh Tuhan dan tetap menjadi panutan buat anak-anaknya. Semoga Mama bisa sehat-sehat terus. Semoga Mama bahagia selalu. semoga mama boleh kuat dan sehat selalu supaya saya bisa membahagiakannya. Dan Mamaku itu rajin. Dia tidak suka kalau rumah tak bongkar, apalagi ada banyak yang kotor-kotor, apalagi tidak kotor. Itu. Lagi. Oh, sepertinya kita sama. Apakah kita sama-sama punya ibu yang sama? Ya, iya. Sepertinya, iya. Oke, menurut saya, ibu saya itu adalah seorang yang baik, perawat, karena beberapa hari yang lalu saya mengalami sakit yang sangat parah dan tidak bisa pegang HP 1 minggu. Jadi selama 1 minggu saya dirawat mama saya dan itu sangat baik. Bagi saya, mama adalah seorang wonder woman, wanita yang kuat dan tangguh. Wanita yang tulus merawat, menyayangi, mencintai, menerima kekurangan, mendidik dan memahami anaknya dalam berproses. Mama adalah rumah tempat ternyaman untukku pulang dari petualanganku dalam mencari jati diri. Terima kasih Ma untuk semua pengorbanan dan cinta kasihmu bagiku. Semoga Tuhan selalu memberkatimu berlimpah-limpah dan tangan Tuhan selalu menyertaimu sehingga kesakitan tidak menimpamu. Tetaplah menjadi malaikatku, tetaplah ada selalu untukku. Haleluya. Hai, menurut saya ibu itu adalah seorang yang tangguh, orang yang bekerja keras dan sangat menyayangi anak-anaknya dan juga pemarah. Namun lewat marahnya itu yang mewujudkan biasa dia punya perhatian. Menurut saya sosok seorang ibu itu adalah wanita yang bertanggung jawab dan bekerja keras untuk keluarganya. Dan harapannya untuk ibu atau mama ya, tetap sehat selalu, tetap menjadi ibu yang menjadi teladan bagi anak-anaknya dan selalu semangat dan selalu bekerja keras juga di tengah situasi yang sulit sekalipun. Harapan saya untuk semua ibu-ibu dan khusus buat mama juga umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Mama itu cantik. Mama itu sosok yang pekerja keras dan penuh kasih sayang. Ya, kadang-kadang juga cerewet dan suka mengingatkan anaknya untuk hal-hal yang baik. Dan mama itu nggak pernah ada kata
akan lelah kalau dalam bekerja. Secapek apapun, mama selalu berusaha untuk menyenangkan hati anak-anaknya. Harapan saya buat mama selalu sehat, mama selalu bahagia dalam masa tuanya. Mama itu baik, tapi suka marah-marah juga kalau kadang saya nakal. Terus mama itu dia pekerja keras. Semenjak kehilangan rumah, dia yang urus-urus untuk dapatkan huntap, sementara saya kuliah. Dan dia sebagai pengganti pengurus rumah tangga juga semenjak papa sudah tidak ada. Jadi untuk mama sehat-sehat selalu, panjang umur, jangan sakit-sakit. Tepat pada hari ibu ini, saya ingin menceritakan bagaimana ibu saya yang masih harus bekerja. Walaupun di saat-saat seperti ini, dikarenakan pekerjaan ibu saya adalah bidan dan harus masih bekerja di rumah sakit untuk menjaga pasien, serta merawat dan menjaga juga bayi-bayi yang ada di rumah sakit. Dan pada saat ini juga, saya ingin berterima kasih kepada ibu yang selalu menjaga, memperhatikan, serta merawat saya, adik-adik saya juga, dan keluarga saya juga. Dan saya sangat berterima kasih akan itu. Dan saya juga ingin mendoakan bagi ibu saya yang selalu bekerja di rumah sakit, dan kiranya ibu saya selalu diberi kuat dan kesehatan selalu agar dapat bekerja, dan itu semua dapat membantu dan menolong orang-orang yang ada di rumah sakit. Jadi saya mau menceritakan tentang sosok ibuku. Jadi ibuku orangnya yang pertama itu penyayang, yang kedua sudah pasti itu cerewet. Apalagi kalau lihat yang kotor-kotor, wah cerewetnya luar biasa. Terus yang ketiga pengertian, dan yang keempat paling sering kasih uang jajan. Nah, untuk harapannya semoga sehat-sehat terus, cerewetnya dikasih hilang. Shalom. Ada yang sakit tapi bukan hati. Yang sakit itu mama kalau marah-marah, sakit kalau badengar, sakit. Biarpun begitu, mama itu tetap baik sekali. Tetap dia tahu bagaimana caranya, bagaimana menyenangkan hatinya kami ini, anak-anaknya. Shalom, ibu saya itu pekerja keras sekali, rendah hati, dan juga sayang kepada keluarga. Doa dan harapan yang saya ingin sampaikan untuk semua para kaum ibu, terlebih kepada ibu saya, semoga panjang umur, sehat selalu, tetap semangat, dan tetap bahagia juga. Mama, sosok yang sangat menginspirasi, yang selalu ada dalam kehidupan saya, yang selalu menemani saya dari saya kecil sampai sekarang ini. 16 tahun sudah mama bersama-sama dengan saya, begitu banyak persoalan, begitu banyak cerita dan hal yang mama lakukan bersama dengan saya. Mama begitu sabar mengurus saya dari kecil hingga sampai besar. Saya sering membantah, saya sering cerewet sama mama, tapi mama selalu tetap sabar, tidak pernah marah, tidak bosan untuk memberitahu. Semoga mama selalu tetap sabar menghadapi saya dan selalu tetap bersama dengan saya sampai satu hari nanti, dan mama selalu kuat dalam menghidupi saya, mengajari saya. Bercerita tentang mama pasti sangat panjang kalau versi saya sendiri, tapi menurut saya mama saya itu orang yang paling cerewet di rumah, karena mama saya itu kalau dia suruh harus dikerjakan langsung, jadi tidak bisa menunda-menunda. Juga mama saya itu perempuan yang paling cantik di rumah saya, karena kebetulan kami bersaudara semua laki-laki, dan saya sangat bersyukur mempunyai mama saya yang seperti itu. Di balik semuanya itu, mama saya itu selalu mendorong kami dalam pelayanan, dalam kuliah, agar supaya kami bisa menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Harapan saya untuk mama saya, semoga mama selalu sehat, kuat, agar mama bisa beraktivitas dan bisa bekerja dengan baik. Mama, kalau bicara soal mama itu segalanya.
tempat berkeluh kesah, tempat cari sandaran, teman makan, teman curhat, teman ketawa, teman menangis, semuanya. Terima kasih sudah memberi kepercayaan penuh sama anak-anaknya. Terima kasih untuk tidak jadi seorang mama yang overprotective. Banyak. Sebenarnya kasih seorang ibu itu sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Intinya saya bersyukur selama 19 tahun saya hidup di dunia, saya punya seorang ibu yang begitu hebat. Jadi, for all the greatest moms out there, Haleluya. Jadi saya ingin membagikan beberapa kenangan yang lucu dan mengharukan bersama ibu saya. Kenangan yang lucu itu, ibu saya adalah orang yang sangat protektif. Saya pergi isi galon, dia tanya saya di mana. Saya pergi main PS, dia tanya saya di mana. Bahkan saya pergi ke gereja pun sekali, dia tanya lagi saya di mana. Begitu dia sangat mencintai saya. Dan bagian yang mengharukannya, ketika umur saya 3 tahun, bapak saya dipanggil Tuhan. Dan ibu saya bertindak menjadi ayah sekaligus ibu bagi kami semua. Dan dia di samping memberikan kasih sayang, dia juga menjadi pemimpin bagi rumah tangga kami. Begitu luar biasanya kasih sayang dari seorang ibu. Dan harapan saya, semoga ibu saya dapat sehat-sehat, diberkati, dan dapat melihat suatu saat saya mencapai tujuan saya sebagai pelayan Tuhan. Begitulah kerinduan yang saya sangat inginkan bagi ibu saya. Mamaku itu luar biasa. Begitu seorang sosok yang sangat luar biasa. Itu hebat dan sangat tegas. Itu bertanggung jawab atas tugasnya, mulai dari hal kecil sampai hal besar dilakukan dengan sangat baik. Terus aku juga itu sabar, karena saya kalau di rumah itu kalau dibilang kurang dengar-dengaran sama mama, sering nakal. Jadi tapi mama itu selalu ajar didik saya dengan sabar supaya saya menjadi orang yang baik dan dengar-dengaran. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena mempunyai seorang mama yang sabar dan sangat luar biasa. Jadi harapan saya buat mama itu, semoga mama tetap menjadi seorang ibu yang sangat luar biasa, tetap cinta sama keluarganya, terlebih sama Tuhan, dan sehat selalu buat mama. Mama itu pekerja keras, terus mama itu dia ulet sekali dalam pekerjaannya. Terus mama itu kadang suka marah-marah atau cerewet. Itu karena mama itu sayang sekali sama Edo dengan kakak. Terus mama itu kepala rumah tangga yang sangat baik, sangat bertanggung jawab. Semenjak papa meninggal, mama yang selalu mengurus segala sesuatunya, selalu mengurus Edo dengan kakak, selalu mengurus keluarga kami tanpa seorang ayah. Mama itu adalah orang yang sangat hebat. Terus doa untuk mama, semoga mama sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit, diberkati dalam pekerjaannya, dalam usaha-usahanya, selalu yang terbaik. Wish you all the best, Mom. Mama itu sabar, mama itu kuat, mama itu dokter pribadi di rumah ini. Mama itu saingan di Chef Renata karena masakannya enak, apalagi pakai susunya. Mama itu kadang suka lupa, mama itu sering salah-salah bicara, mama itu panikan. Tapi terima kasih sudah menjadi ibu yang baik buat kami di rumah ini. Terima kasih sudah menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya. Dan harapannya semoga mama selalu sehat, panjang umur, semakin setia dalam pelayanan, setia dalam Tuhan, makin sayang sama papa, sama saya dan adik-adik. Terus tetap jadi mama yang kuat buat kami semua. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana kisah saya bersama dengan ibu saya. Dulu, saya pernah merasakan kasih seorang ibu
yang selalu memperhatikan saya, yang selalu mendorong saya, yang selalu menasihati saya. Itu terasa dalam kehidupan saya pada saat dulu. Dan pada saat ini, yang membuat saya dan ibu saya tidak bisa bersama-sama lagi, yaitu sebuah keyakinan yang saling berbeda satu dengan yang lain. Saya dan ibu saya mempunyai keyakinan yang berbeda. Itu yang membuat ibu saya tidak bisa menerima saya sekarang. Sampai saat ini saya tidak bersama-sama dengan ibu saya, tidak bisa merasakan lagi sebuah arti kata kasih sayang dengan seorang ibu. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya masih punya Tuhan yang luar biasa, saya masih punya Tuhan yang dahsyat, yang selalu menghibur saya, yang selalu memberikan orang-orang terdekat untuk menemani saya. Walaupun di saat-saat saya sedih, di saat-saat saya berduka, Tuhan selalu menghibur saya. Harapan saya dan doa saya, kiranya walaupun dalam keadaan ini saya berdoa buat ibu saya untuk sehat selalu, kuat, dan panjang umur di setiap segala apapun yang dikerjakannya. Walaupun kita tidak bisa bersama, tetapi doa saya untuk ibu saya akan selalu menyertainya. Shalom. Sosok ibu di mata saya adalah sosok yang selalu ada untuk saya, selalu pengertian dan juga perhatian. Dikala saya senang maupun susah, mama saya selalu ada untuk saya, dan sebagai tempat curhat dan juga memberi nasihat selalu. Saya sangat bersyukur punya seorang ibu yang luar biasa, dan harapannya semoga mama sehat selalu, kuat, dan lindungan Tuhan, dan tentunya bahagia selalu. Jadi ibu itu sosok yang cukup lucu untukku. Kenapa? Karena dulu pernah ingat waktu masih kecil, mama selalu larang untuk kecapean. Terus karena memang dari kecil sering banget sakit. Kemudian mama bilang jangan kecapean, kemudian harus makan. Kalau sakit jangan bilang sama mama ya, pokoknya mama marah kalau misalkan kamu sakit. Akhirnya pada suatu saat main berlebihan, terus makannya jajan-jajanan, dan akhirnya beneran jatuh sakit. Dan ternyata tetap mama juga yang merawat dari awal sampai akhir. Mama nggak marah, akhirnya mama merawat dengan penuh kasih sayang. Dan satu hal ini membuat saya belajar bahwa memang ibu itu pengampunannya begitu besar. Ketika dia marah, mengingatkan selalu untuk kebaikan kita. Dan saya bersyukur karena memiliki sosok ibu yang seperti itu. Dan harapan saya semoga kelak ibu saya dan semua ibu di dunia ini bisa menjadi sosok yang lebih kuat lagi, bisa menjadi seorang yang inspiratif dan terus sabar dan penuh kasih karena itu yang utama. Mama buat saya, mama saya adalah seorang ibu yang disiplin, sangat disiplin, dan paling senang menegur ketika kami salah. Kalau di Pulau mama saya disebut panggilannya itu adalah Tina Evi. Dan melalui kesempatan ini saya punya harapan Tina Evi akan selalu diberkati Tuhan di masa tua. Tina Evi akan selalu menjadi sosok penting dalam keluarga. Tina Evi akan selalu menjadi ibu yang memasak masakan yang paling enak yang selalu kami makan. Dan harapan saya ke depan, Tina Evi akan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian. Amsal pasal 23 ayat 22 mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sakit. Tidak terasa kita sedang ada di bulan Mei, bulan yang spesial untuk ibu-ibu di gereja Bala Kesempatan. Berbicara tentang ibu, saya teringat akan sosok ibu saya dari kampung halaman. Setelah kepergian ayah saya pada tahun 2002, semua beban keluarga, tanggung jawab keluarga ada di bulan ibu saya. Itulah sebabnya saya mau katakan ibu saya itu sangat pahlawan. Dia bekerja tanpa kenal-kenal. Oleh karena kegigihannya, saya ada pada titik ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan dia kesehatan, melindungi dan memelihara hidupnya. Kami, Gerakan Pembawa Suluk Korup 1 Palu mengucapkan Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberkati, khususnya ibu-ibu yang telah menerima ucapan selamat hari ibu dari orang-orang muda di tempat ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, hatiku percaya. Setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan kita bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Bersama kita akan nyanyikan nyanyian Bala Keselamatan nomor 188. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 188 akan mengantar kita untuk memberikan persembahan kita bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja ini. Yesus kekasih jiwaku.
penting dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Nyonya Mayor, dan sekaligus akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan, dan juga berdoa bagi persembahan dan berdoa syafaat. Kami persilakan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu. Khususnya pada jam ini, kami akan berdoa, kami akan bersyafaat untuk pokok-pokok doa kami yang tercantum di dalam buletin kami. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur berterima kasih kalau sampai saat ini Tuhan boleh memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, sukacita senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka menjalani kehidupan masa tua ini, mereka tetap merasakan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan. Tapi Tuhan Allah selalu menyertai dan menolong kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Beri sehat dan kuat. Berkati semua anak-anak, cucu Cecet dimanapun mereka berada. Juga kami berdoa Bapa di sorga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka sendiri. Tuhan, saat kami berdoa saat ini, mari Engkau datang jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu. Berikan kesembuhan ilahi kepada mereka. Kuatkanlah hidup mereka Bapa di sorga. Dan mereka meyakini bahwa Tuhan adalah penolong mereka. Tuhan tidak akan biarkan dan tinggalkan kehidupan mereka. Tuhan akan selalu memberi penghiburan kepada mereka. Sembuhkanlah mereka. Semua para dokter, para medis yang menolong mereka, pakailah mereka masing-masing, agar senantiasa mereka dapat menjalankan tugas pelayanan pekerjaan mereka untuk merawat semua pasien-pasien yang mengalami kelemahan tubuh. Demikian juga jemaat yang sakit di rumah, Tuhan juga Engkau lihat mereka, tolong mereka, jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu, obat, makan, minum yang mereka makan, kuasa Tuhan bekerja atasnya, dan mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Engkau kenal mereka, Engkau melihat mereka. Tentu sukacita mereka rasakan ketika Tuhan menambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka. Terimalah ucapan syukur mereka, terimalah doa-doa mereka. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan setahun yang mereka boleh lewati. Dan doa kami pun setahun yang akan mereka jalani, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kuatkan mereka ketika mereka menghadapi tantangan. Sehingga senantiasa nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Bapa kami dalam surga, demikian juga pelayanan balas selamatan, kemudian teritorial, dan semua staf yang ada di kantor pusat, semua program-program apapun yang dilakukan untuk misi pelayanan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Kami berdoa menyerahkan mereka kepada Tuhan. Dan demikian juga semua institusi yang ada di Kota Palu khususnya, Tuhan kiranya memberkati. Kemudian divisi Palu Timur, juga Tuhan Engkau berkati dalam tugas pelayanan yang dilakukannya di divisi Palu Timur ini. Bapak kami dalam surga, kami tak lupa berdoa untuk pemerintah, presiden, wakil presiden, dan kabinetnya, yang saat ini tentu sedang berusaha berjuang bagaimana untuk mengatur segala sesuatunya sehingga kasus corona ini boleh cepat berlalu dari bangsa kami ini, bahkan dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, tolonglah mereka, berkatilah mereka. Demikian juga para dokter, para medis yang merupakan garda terdepan untuk menghadapi virus ini. Sertailah mereka, beri kekuatan, beri penghiburan, lindungi mereka. Mereka sesaat harus terpisah dengan sanak-saudara keluarga mereka. Tapi Tuhan, Engkau yang menguatkan, menolong kehidupan mereka masing-masing. Semua institusi yang terkait dalam penanganan virus corona, kami serahkan kepada Tuhan. Mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan akibat virus ini, Tuhan juga tolong buka jalan bagi mereka.
sehingga mereka pun dapat memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk kota Palu ini. Tuhan memberkati wali kota, semua jajarannya, masyarakat yang ada di dalamnya. Tuhan juga sertai kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang tergabung di Korop 1 Palu ini. Tuhan juga memberkati mereka. Tolonglah mereka masing-masing senantiasa dalam waktu-waktu ini mereka pun merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dengar, terima doa kami, sempurnakan. Kabulkan menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang pagi ini kita bisa jumpa, dan hari ini adalah hari istimewa bagi kita. Tuhan boleh memberikan waktu bagi kita lagi untuk beribadah menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi ini kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau kembali hadirkan kami di pagi yang baru ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Walaupun kami dalam keadaan menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Saat ini, saat yang terpenting bagi kami akan mendengar bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Terpujilah Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, adalah merupakan minggu istimewa. Hari yang khusus bagi seluruh jemaat Gereja Balak Selamatan dimanapun berada. Bagi jemaat Gereja Balak Selamatan tentu tidak asing bahwa setiap minggu kedua bulan Mei merupakan ibadah memperingati Hari Ibu. Saat mana kita mengenang jasa-jasa dari ibu kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita, dan membesarkan kita. Saat mana kita diingatkan kembali tentang cinta kasih dan pengorbanan dari seorang ibu yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa lelah, bekerja, melakukan apa saja demi kebahagiaan rumah tangga dan demi keberhasilan anak-anaknya. Walaupun di antara kita saat ini tidak punya ibu lagi, tetapi kenangan manis dari ibu kita terus tersimpan di hati kita, di pikiran kita. Ibu kita telah meninggalkan sebuah teladan, contoh yang baik bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di peringatan Hari Ibu tahun 2020 ini adalah Hari Ibu yang berbeda dari Hari Ibu yang telah kita laksanakan di tahun-tahun yang telah berlalu. Yang biasanya kita merayakan bersama-sama di gereja. Tetapi kali ini, seperti yang kita tahu bersama, kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang serba terbatas. Bahkan kondisi ini tidak memungkinkan kita untuk bersama-sama beribadah disebabkan adanya pandemi COVID-19. Tetapi saya percaya
bahwa kita tidak akan kehilangan makna yang sesungguhnya dari perayaan Hari Ibu ini. Keterbatasan yang kita hadapi tidak akan mengurangi sukacita kita untuk menyatakan ungkapan terima kasih dan doa kita kepada ibu kita. Bahkan Hari Ibu adalah momen yang paling penting di mana kita saling memaafkan, saling mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ketidakbersamaannya kita beribadah tidak akan mengurangi semangat kita bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Saat ini Tuhan hadir dan sedang memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian yang sedang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Sahabat-sahabatku, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua adalah ibu-ibu yang istimewa di mata Tuhan. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Menjadi seorang ibu adalah sebuah anugerah. Sebab kita dipanggil untuk melakukan peran kita sebagai seorang ibu. Menjadi seorang ibu adalah sebuah kehormatan untuk melakukan kehendak Tuhan yang mulia. Maka bukan kebetulan ketika Tuhan menghendaki kita mendapatkan pasangan hidup dan kita menjadi seorang istri dari suami kita, menjadi seorang ibu dari anak-anak kita. Ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka saya mengajak kita untuk melihat, memahami tanggung jawab yang Tuhan mau kita lakukan. Kita belajar dari seorang istri, seorang ibu yang dicatat di dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-31. Seorang istri, ibu dalam bagian ini adalah ibu yang memberi teladan, contoh yang telah memainkan perannya, melakukan tanggung jawab dengan baik dan sempurna. Seorang ibu yang dapat melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, maka apa yang dikatakan di dalam firman-Nya, suaminya, keluarganya, keturunannya, dalam hal ini anak-anaknya diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berbahagia. Tentu ini menjadi sebuah kerinduan kita, harapan kita sebagai ibu-ibu yang percaya kepada Tuhan, supaya suami kita, keturunan kita memperoleh berkat. Judul firman Tuhan ini adalah ibu yang baik mendatangkan berkat dan kebaikan bagi keluarganya. Kita melihat pada ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Di sana dikatakan seorang ibu yang baik digambarkan seperti permata yang sangat berharga. Permata adalah batu yang sangat berharga, batu yang berwarna-warni, indah, seperti intan, berlian, nilam, yang tentu sangat dikagumi oleh semua orang. Seorang ibu yang baik, jujur, membuat hati suaminya percaya kepadanya, selalu terbuka, tidak menutupi hal-hal yang tidak baik, tidak suka berbuat serong, tidak suka menipu suaminya. Maka perbuatan baiknya membuat suaminya tidak pernah kekurangan. Artinya suaminya selalu diberkati. Maka kejujuran,
keterbukaan seorang ibu kepada suaminya adalah penting untuk mendatangkan sebuah keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga. Ayat 13 sampai ayat yang ke-19, seorang ibu yang baik dikatakan menjadi penolong, penopang bagi suaminya, bukan menjadi perongrong, perusak keluarganya. Maka apapun keadaan suami kita, kita tetap menjadi topangan yang kuat, sehingga rumah tangga kita tetap kokoh, bahagia. Tentu kita masih ingat janji suci yang kita ucapkan ketika kita disatukan dalam nikah kudus, bahwa dalam keadaan apapun kita tetap setia kepada pasangan kita. Dikatakan dalam bagian ini bahwa ibu ini seorang yang rajin, memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga keluarganya tidak pernah kekurangan. Kita tahu ibu yang kreatif selalu mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru yang dapat membuat keluarganya bahagia. Dia seorang ibu yang tahu menghargai waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang berguna. Artinya ibu ini adalah ibu yang berhikmat, yang tahu hal-hal yang baik. Tipe ibu ini bukan tipe yang membuang waktu hanya untuk duduk-duduk bergosip, menceritakan keburukan orang lain. Tipe ibu ini bukan tipe yang suka mau tahu urusan orang lain. Ibu yang tidak suka mengarang cerita tentang orang lain. Tidak suka dipuji, mau menang sendiri. Tetapi dia adalah ibu yang penuh dengan kerendahan hati. Kita akui memang di zaman sekarang jarang kita temukan ibu seperti yang di dalam Amsal ini. Zaman ini banyak ibu-ibu yang membuang waktu cuma untuk ngerumpi, membesar-besarkan persoalan orang lain, sehingga rumah tangganya terbengkalai. Bahkan di zaman ini, banyak kita melihat ada ibu-ibu yang tidak segan-segan mencampuri urusan rumah tangga orang lain, merusak rumah tangga orang lain, dan akhirnya membuat pasangan suami istri ini tidak ada lagi kedamaian. Maka rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perbuatan ini adalah dosa, membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah. Kita sebagai ibu-ibu yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi ibu yang bisa menjadi penyejuk di tengah pergumulan orang lain. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Seorang ibu yang baik hati, dia dekat dan bergaul dengan kaum yang lemah, memiliki hati yang peduli kepada sesama, peka melihat penderitaan orang lain, tangannya selalu terulur menopang orang yang di dalam kesusahan. Ibu yang baik dapat membuat suaminya dihormati, membuat suaminya dikenal. Bahkan dia mengisi rumah tangganya dengan cinta yang tulus, dengan kasih sayang, bukan dengan barang yang fana, dengan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Seorang ibu yang baik, dia telah menabung untuk masa depan. Sebab dia sudah tahu apa yang terjadi ke depan. Ada masa sulit, ada kesukaran yang dihadapi oleh manusia. Dia tertawa tentang hari depan, artinya bahwa dia tidak khawatir
dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Sebab dia telah menyimpan cukup banyak persediaan bagi keluarganya. Dia bukan tipe ibu yang boros, yang tidak memikirkan hari esok. Ia bukan ibu yang suka pamer, ibu yang suka tebar pesona, ibu yang suka pujian. Ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Dia menjadi berkat bagi sanak keluarganya. Dia seorang ibu yang mendapat pujian dan kehormatan di tengah-tengah keluarganya. Anak-anaknya tumbuh dewasa di dalam didikannya. Anak-anaknya bersyukur kepada Allah sebab memiliki ibu yang baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di zaman ini, banyak anak-anak tidak lagi menghargai orang tua. Tidak lagi mau menerima nasihat orang tuanya. Dia merasa dilindungi ibu yang lain di luar sana. Karena ibu di luar sana cukup memberi perhatian kepadanya. Seorang anak ditanya, kenapa kamu tidak nyaman di rumah dengan ibumu sendiri, nak? Dengan polosnya anak ini menjawab, habis ibu saya kayak gitu. Cuma main HP melulu. Pagi HP, siang HP, malam HP. Jadi mama saya kalau nggak pegang HP seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Jadi lebih nyaman dengan barangnya yang bernama HP. Rumah berantakan, makanan beli jadi di luar. Maka jangan heran ibu-ibu kalau anak kita mulai tidak peduli lagi kepada kita. Karena kita lebih sayang sama HP kita. Ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Kita melihat di sana seorang ibu yang memainkan perannya dengan baik. Ia berhasil menempatkan dirinya sebagai ibu yang terhormat, dikagumi oleh semua orang. Kecantikan ibu ini bukanlah sebagai prioritas dalam hidupnya, sehingga harus mengeluarkan uang banyak untuk sebuah kecantikan. Sebab dia tahu bahwa kecantikan itu hanyalah sebuah kepalsuan, kebohongan. Bukan kecantikan yang menjadi jaminan untuk kebahagiaan dalam rumah tangganya. Karena itu semua adalah sia-sia. Tetapi ibu ini memiliki kecantikan dari dalam batinnya. Bahasa kerennya inner beauty. Cantik di luar, cantik di dalamnya. Kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa ibu ini tidak saja menjadi ibu yang baik dalam rumah tangganya, yang membuat dia disegani, dihormati oleh seisi rumahnya. Tetapi yang paling akhir dikatakan dalam pasal ini, bahwa ibu ini ibu yang takut kepada Tuhan. Dia telah melakukan perannya sebagai seorang ibu Kristen. Dia telah melakukan tanggung jawabnya yang Tuhan percayakan kepadanya. Luar biasa. Dia adalah ibu yang sempurna. Ibu yang berbahagia. Dari perbuatannya yang baik, maka keturunan-keturunannya diberkati Tuhan. Tentu sebagai seorang ibu, kita ingin mendapat pujian dari anak-anak kita. Kita ingin dihargai oleh suami kita. Kita ingin diakui oleh keluarga kita. Maka marilah kita mengambil pelajaran berharga dari nasihat firman Tuhan ini. Ketika kita hidup takut kepada Tuhan, kita dimampukan untuk dapat menjadi ibu yang baik.
Tidak saja kita menjadi ibu yang disegani, dihormati, tetapi seperti apa yang telah saya katakan tadi, bahwa keturunan-keturunan kita diberkati. Pada kesempatan ini juga, saya berharap kepada suami-suami untuk terus mengasihi istrinya. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Kolose 3 ayat 19. Ingat, jangan berlaku kasar terhadap istri. Kepada anak-anak, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kembali, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Marilah kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak untuk tetap taat melakukan peran kita masing-masing. Sehingga rumah tangga kita menjadi sebuah mesbah, tempat kita menyembah Tuhan. Di atas mesbah itu Tuhan hadir memberkati kita. Kepada sahabat-sahabatku, ibu-ibu yang baik, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Kita sangat berharga dan dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami sudah diberkati lewat bagian daripada firman Tuhan. Satu nasihat yang indah bagi kami sebagai istri, sebagai ibu-ibu, bahkan sebagai suami, anak-anak, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan ini. Ketika kami takut kepada Tuhan, maka rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang ada di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan lewat firman yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan kita percaya firman itu telah menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang berguna, dan sesuatu yang akan membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini oleh kesempatan istimewa buat kita sebagai anak, buat kita sebagai suami, buat kita sebagai ayah, untuk memberikan tanda kasih, tanda cinta kita kepada seorang ibu yang hari ini kita rayakan bersama-sama. Ada kesempatan buat anak-anak, buat cucu yang ingin menyatakan ungkapan hatinya kepada ibunya, saat ini akan kami berikan kesempatan. Kami juga memberikan kesempatan untuk suami menyampaikan selamat hari ibu kepada istri yang tercinta. Kami juga memberikan kesempatan bagi ibu-ibu untuk berdoa bagi anak-anak, berdoa bagi suami, dan berdoa bagi semua keluarga di tempat. Bersama kita akan menyanyikan nomor 201. Sebentar kita nyanyikan pujian ini. Bagi saudara yang mau memberikan bunga, menyampaikan selamat hari ibu kepada ibu saudara, kami persilakan. Maukah kau tahu
diberkati Tuhan. Saat ini juga ada kesempatan buat ibu untuk merangkul keluarga ibu, ayah dan anak-anak. Dan ada kesempatan istimewa untuk ibu berdoa bagi mereka. Satu pujian di doa ibu dimainkan oleh musik. Dan ada kesempatan hari ini khusus buat ibu-ibu berdoa bagi anak-anak saudara, berdoa bagi suami, berdoa bagi siapapun yang ada di sekitar saudara, supaya mereka diberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah menyampaikan doanya kepada Tuhan, doa bagi semua keluarga yang kita percaya hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa penutup, kita akan berdoa bagi kita semua yang mengikuti ibadah ini, dan doa ini akan dipimpin oleh Opsir Pemimpin Korop 1 Palu. Kami persilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.